dia Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa itu Thuwaibah? Budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan gara-gara saking gembiranya gitu. Ya. Maka ada riwayat katanya, kila ada yang mengatakan setiap hari Senin Abu Lahab diringankan hukumannya gitu loh. Ada seorang ulama membuat kalimat syair mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladan. Ata annahu yawmal itsnaini yukhaffaf anhu sururu bi Ahmad." Seandainya si orang yang kafir ini saja Abu Lahab yang namanya dicercah dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini kan ayat mencercah Abu Lahab, kejahatannya kepada Nabi. Kalau si Abu Lahab yang namanya dicercah dalam Al-Quran saja disebutkan dalam riwayat, di tiap hari Senin hukumannya diringankan gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi. Famazannu billadzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata wahidan. Bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya bergembira dengan kelahiran Nabi, beriman kepadanya dan kemudian wafat dalam keadaan tetap beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan termasuk malam hari ini kita semua hadir di pengajian kita, bukan cuma karena pengajian perdana yang kedua ya, namun juga ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bergembira. Bahkan Pak Taufik Ismail itu penyair yang bikin syair dia. Umat manusia kini bergembira, betul nggak? Karena Rasul dan akhir telah tiba. Saya nggak tahu. Kira begitu ya. Silakan cari di toko-toko material kita. Jadi memang ini bulan kita bergembira. Gitu. Kalau bulan Agustus, kenapa kita gembira? Bulan kelahiran bangsa Indonesia, ya kan? Kita 17 Agustus. Jadi kalau bulan Rabiul Awal kita gembira bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bergembira. Amin ya rabbal alamin. Terima amin. Amin ya. Nama saya Saroni ya Pak. Saroni ya Bu. Bukan Sarini Bu. Jangan salah lihat ya. Ini kalau malam. Bukan sendiri. Kalau malam. Kalau siang Saroni. Baik, malam ini kita akan berbicara belajar akhlak dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani akhlak beliau. Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Jadi hal yang menonjol dari Nabi Muhammad banyak diantaranya adalah akhlaknya yang mulia. Bahkan orang sekarang ada yang mengatakan, bahkan Nabi Muhammad yang mengatakan, hari kiamat tidak ada yang paling berat timbangannya dibandingin akhlaknya mulia. Ada orang pintar, mohon maaf, tapi nggak punya akhlak, orang ada benar, betul nggak? Itu orang menang pintar, sombong banget, nggak punya akhlaknya. Ada orang kaya nggak punya akhlak, ada nggak? Ya Allah tuh orang kaya banget nggak punya akhlak gitu. Ya, ya. Maka meskipun mohon maaf ya, meskipun orang ilmunya pas-pasan, mungkin kehidupannya pas-pasan, kalau punya akhlak orang senang. Nah, maka ciri yang menonjol dari Nabi Muhammad SAW adalah banyak hal di antaranya akhlaknya yang mulia. Allah yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sahabat Anas bin Malik, apa gelar Anas bin Malik? Khadimu Rasulillah, orang yang berkhidmat kepada Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Kata Rasulullah SAW, ahsanan nasi khuluqan. Nabi Muhammad orang yang paling baik akhlaknya, gitu. Jadi akhlak itu apa ya? Dia bahkan ada ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilmi, beradab sebelum berilmu. Berbanyak orang yang bermaaf, dia punya ilmu tapi katanya tidak beradab. Ya, maka sekarang ini akhlak hal yang mohon maaf ya kalau saya salah ngomong. Hari-hari sekarang mungkin kehidupan berubah, gitu ya. Hal yang dulu orang tuh hormat kepada orang tua, sayang, gitu kan, sekarang hilang gitu. Dulu kalau naik bis anak muda duduk, ada orang tua diri, itu anak muda langsung diri. Ingat, orang tua suruh duduk. Kalau sekarang korporat tidur. Korporat yang niatnya bukan di jantung, bukan di tempat saya di Mampang, saya di Mampang. Oh di sini sih anak mudanya teralah semua, amin. Saya sebenarnya dari Pak Ketua DKM, orang sini mah Pak Ustadz hobinya ibadah,
Karena padang belum ada, terus bayang Ustaz. Kita semangat itu, amin. Semangat. Sholat Jumat berangkat hari Kamis. Tidak dapat di depan. Jadi sekali akhlak itu penting banget, penting ya gitu. Ya kan? Ada riwayat lain Rasulullah SAW sebagai pembuka dalam Al-Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah mengatakan sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang baik. Jadi sekali lagi ini akhlak itu penting banget. Ada kalimat syair mengatakan la tanzuranna li athwabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi. Jangan nilai orang dari baju yang dipakainya. Kalau kamu ingin tahu, perhatikanlah akhlaknya. Fal uludu law lam tahfu rawaihuhu lam yufarriqin nasa nasu bainal udi wal atom. Kayu gaharu yang wangi itu hadirin. Ya enggak? Kalau seperti dia nggak akan keluar. Kalau kayu gaharu tidak punya wangi, ada orang tidak bisa membedakan mana kayu gaharu, mana kayu biasa. Apa bedanya kayu gaharu, kayu biasa? Wanginya. Semuanya kayu, cuma kayu gaharu memiliki harum. Nah manusia itu jangan lihat pakaiannya, penampilannya, lihatlah akhlaknya. Mudah-mudahan, mohon maaf, kita semua, saya terutama yang ngomong ya, meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama, akhlak yang dimiliki Nabi, beliau seorang yang bersifat lembut. Beliau seorang yang bersifat lembut. Nabi tidak kasar. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, mari kita baca sama-sama. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Subhanallahu azim ila akhir ayat. Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan disebabkan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi Muhammad bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi dengan gara-gara Allah berikan rahmat, maka Nabi Muhammad bersikap lemah lembut. Allah yang mengatakan walaupun tafazzal ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau wahai Nabi Muhammad bersikap keras, kasar, orang lari dari kamu. Bukankah ini prinsip dalam berdakwah? Dakwah dengan penuh kelembutan. Jadi kalau kita ngajarin orang lain, ngajarin anak kita ibadah, jangan takut-takutin. Yang bagus dikasih kabar gembira. Ya kan? Kayak puasa Ramadan, anakku, kalau kamu puasa dari subuh sampai maghrib, ntar ibu kasih hadiah uang 10.000. Dia senang gak tuh? Kumpulin nak, ntar lebaran beli sepatu. Dia senang gak tuh? Kan sama juga gitu. Iya kan? Iya kan? Kalau kamu puasa dari subuh sampai maghrib, ayah kasih uang 10.000. Kalau sampai zuhur ya, sampai zuhur 5.000 nak, setengah hari. Kalau sampai isya ya, sampai isya 15.000 nak. Wah, itu jawabannya nggak pintar juga. Kalau itu ya apa jam 9 malam 20 nak. Apa banget. Jadi kasih kabar gembira, jangan takut-takutin. Kamu kalau nggak puasa, nak direbus sama Allah. Udah takutan dari jangan takutin. Nabi Muhammad berdakwah dengan kelembutan, betul tadi. Dengan disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lembut. Dari manakah sumbernya kelembutan? Rahmat, sayang. Orang kalau sayang pasti lembut, betul betul. Saya tanya ibu mana sayang bu? Mari jawab. Ibu mana sayang bu? Anaknya masih bayi. Ya Allah, tuh saking sayangnya ibu kadang-kadang sampai lupa kalau anaknya. Nong neng. Ini anak siapa? Anak dia kenapa betul? Anak dia udah dia lupa. Dari mana sumbernya lembut? Karena sayang. Orang kalau sayang pasti lembut. Kayak pengantin baru di pengantin baru. Kan lagi sayang-sayangnya, betul gak tuh? Lembut dari itu. Ini lagi musim hujan nih, pengantin baru nih. Ini nggak musim hujan. Kata istrinya Pak, di bonceng motor di belakang dingin Pak.
belum apa nih biar anget begitu tuh ya. Pengantin baru lagi sayang. Kalau pengantin lama naik motor gimana gitu? Bang, di belakang begini bang, pengikut aja tuh udah tahu itu ya. Bukan di rumah. Udah kurang sayang. Jadi orang tuh kalau sayang itu nggak tuh? Coba ada pengantin baru tuh sayang nggak tuh? Naik motor tuh suami dibuka puncak banget ya. Atau kenapa sedang tuh di grup? Kalau pengantin lama naik motor udah kurang sayang, istri belum naik motor jalan masih di rumah. Ini gue. Kenapa orang lembut? Karena sayang, betul nggak? Disebabkan rahmat Allah, Nabi Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Seandainya kamu kasar, orang lari dari kamu. Saya baca berita, ada mahasiswi asal Jepang kuliah di Yogyakarta. Singkat cerita dia masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Apa yang dia bilang? Saya tertarik dengan kelembutan orang Indonesia. Kan orang kita terkenal ramah, betul nggak? Orang Indonesia gampang akrab, betul nggak? Kita kan gampang akrab, dia nggak bu? Kita tuh pak, ketemu sekali kenalan, ketemu kedua minjem duit. Itu gampang akrab, baru ketemu ada duit mangkok ya, kita baru kenal. Jadi dia bilang kenapa kamu Islam? Dia bilang saya tertarik dengan keramahan orang Indonesia. Jadi Nabi Muhammad berdakwah kasar apa lembut? Lembut. Quran yang bilang walaupun kita fazzal ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Kalau seandainya kau bersikap kasar, orang lari dari kamu. Maka mohon maaf, jadi benar-benar kita semua ini bersikap lembut ya. Boleh mengingatkan dengan cara yang baik. Ya kan? Mungkin istrinya punya kesalahan, suaminya salah, dia nggak lembut. Kadang suami menegur istri kasar, ada nggak nih? Ya kan? Kenapa kasar-kasar? Mungkin istri menegur suaminya kasar kan? Kenapa kasar? Ya kan? Dengan kelembutan banyak yang kita dapatkan dibandingkan dengan cara yang kasar. Di Nabi Muhammad SAW, beliau orangnya lembut, ya kan? Penuh kelembutan. Banyak tuh. Anas bin Malik bercerita, kata Anas bin Malik, aku berkhidmat kepada Nabi SAW. Orang yang berkhidmat kepada Nabi dua, satu Anas bin Malik, satu lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau Anas bin Malik berkhidmat di rumah Nabi, maka yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Anas bin Malik. 10 tahun di Madinah dia melayani Nabi. Pokoknya hadis-hadis yang tentang rumah tangga Nabi, Anas yang cerita. Dia pernah bercerita. Tapi kalau Ibnu Mas'ud, dia biasanya berkhidmat kepada Nabi dalam urusan ibadah. Kalau Nabi wudhu, yang nuangin air, Ibnu Mas'ud. Kalau Nabi ke masjid, siapa yang nyimpan sendal Nabi? Ibnu Mas'ud. Apa gelarnya Ibnu Mas'ud? Shahibun na'lai Rasulullah SAW. Dia orangnya suka nyimpan sendal Nabi. Kan zaman sekarang kadang-kadang ada ustaz nanti, saya pernah ngajar dengan beberapa lama. Kata Maulid Nabi, pas saya datang, kalau panitia anak remaja dirapi langsung sendal saya, masukin plastik, akarnya sungguh. Ingat? Singkat cerita, saya mau pulang. Sebenarnya saya nggak ketemu. Anak muda rapi banget, itu yang nyimpen pulang. Dia ngantuk kalau nggak. Ketemu sih pulang, geger saya. Besok dia ada Ustaz, ngantuk dia pulang Ustaz. Lah bagus banget, saking berkhidmat tapi hilang sendal Ustaz. Kan begitu kalau santri, karena hanya hari santri ya. Kan santri begitu tuh. Melihat Pak Ustaz potos berbutan pengen bawain, ya betul. Jadi Nabi, sahabat begitu, sahabat tuh kalau melihat Nabi bawa barang, sahabat berbutan tuh bawain. Namun kata Nabi tawar dulu. Kata Nabi, sahibu syai'i ahaq bi syai'i. Orang yang punya barang lebih berhak bawa sendiri barangnya. Kecuali berat, nggak kuat buat orang lain nolongin. Kenapa? Nabi tawar dulu ya. Gitu. Saya pernah tuh pulang maulid bawa berkat. Oh Ustaz saya boleh nggak saya sendiri? Dia tawarin Ustaz nggak, tukar-tukar saya pengalaman saya sendiri. Gue tahu kan dulu. Saya bos diri aja. Ya udah itu nggak berani kalau hilang Indomie 3 namanya. Menjeruk 2 hilang. Jadi Anas bin Malik bercerita, jadi ada 2 orang yang berkhidmat sama Nabi. Satu Anas bin Malik, satu lagi Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Anas bercerita, khadamtu Rasulullah SAW asyara sinin. Aku berkhidmat sama Nabi berapa tahun? 10 tahun. Belum pernah Nabi berkata kasar kepada Nabi. Ingat, yang aku lakukan tidak pernah Nabi berkata, kenapa
tidak aku lakukan. Nabi tidak pernah berkata, mengapa kamu tidak lakukan? Belum pernah. Kata Anas, belum pernah aku memegang tangan sehalus tangan Rasulullah SAW. Belum pernah aku mencium bau harum seharum Rasulullah SAW. Jadi itu namanya kesaksian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita kembali. Jadi Nabi sifatnya nih lembut. Jadi mudah kita nih sebagai orang tua sama anak, ya nggak? Lembut, bangun tidur, jangan kasar-kasar, ya nggak? Mungkin dia elus-elus kepala anaknya, dicium subuh-subuh, ya nggak? Ya kan? Suami istri, ya nggak? Suami bangun istrinya pakai ini kan pakai bantal, ada pakai kaki, dia bangun ini makan lama, gitu. Artinya kenapa kita kasar? Kenapa kita kasar? Dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari ada riwayat sahabat kalau mentok rumah Nabi pakai apa? Pakai ujung kuku. Pakai ujung kuku nih, jadi begitu tuh. Kalau kita kan pakai kaki. Betul. Assalamualaikum. Ini cuma Islam itu lembut ya. Perhatikan, kalau imam salah, gimana cara menegur imam? Apa yang kita bilang? Lembut banget ya. Imam salah, imam salah. Gimana cara menegur imam? Subhanallah. Gitu aja. Yang kita, woi. Imam salah. Bahkan kalau makmumnya perempuan, gimana cara menegur imam? Ini ya, tepuk tangannya. Betapa lembutnya agama Islam ada. Jadi kita tegur dengan cara yang baik gitu. Ya kan? Kadang orang tidak masalah dengan teguran kita. Orang bermasalah dengan cara kita menegur. Orang tidak masalah dengan konten kita. Orang bermasalah dengan caranya. Saya namanya omongan kamu benar, cuma saya nggak suka cara kamu. Gitu kan orang bilang, betul. Jadi bukan kepada kontennya, kepada betul. Cara dan cara itu akhlak. Jadi dalam dunia bisnis hadirin, akhlak itu menentukan harga. Ini kan contohnya saya maaf ya, restoran mahal, gede restoran. Kita pengen mengambil kerupuk, mbak, saya minta nambah kerupuk ya. Kerupuk hadirin, ada restoran mahal itu kerupuk ditaruh di piring, ya kan? Piringnya tutup tisu, ya kan? Pakai rampan. Yang bawa seragam goyang. Berapa harga kerupuk? 10.000 kan? Iya tuh. Kerupuk yang sama, maaf ya, mungkin di warung pinggir jalan, mbak suruh pak, diambil kayak pegang suruh kan nih mas. Berapa harga kerupuk? 1.000 kan? Iya tuh. Kerupuknya sama ya, apa yang membedakan tuh? Cara. Jadi bagaimana seni mengemas orang dalam dunia bisnis namanya packaging, kan? Packaging itu kan bagian dari akhlak, betul nggak? Jadi sesuatu yang mahal juga kalau menghadirkannya tidak berkualitas murah harganya. Sesuatu yang murah kalau dikemas dengan kemasan yang keren naik harganya. Naik. Nah kemasan itu akhlak kemasan, cara membungkus, cara menghadirkan. Duren enak kan duren? Cuma masih dilempar kan pak, duren nih pak. Berbondong temunya. Jadi duren itu kalau masih dilempar itu juga males ya. Jadi bagaimana tuh akhlak? Rasulullah orangnya lembut, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya pertama ngomong para suami bersikap lembutlah pada istrinya. Amin. Amin. Amin ya. Dari masalah kan belum. Ada tuh suami bu, ada suami bu, sama istri orang baik banget. Sama istrinya galak, ada nggak tuh? Mana orang istri? Kalau gini orang baik banget kan ini ada di dalam mau kemana bu, mau kerja ya hati-hati ya bu. Mana istrinya? Siapa mas? Tahu aja. Kenapa kita kasar ya? Dengan orang lain kita bersikap lembut. Ada tuh orang di kantornya tuh kalau undang-undang ini, tukang lawak di kantor. Kalau di rumah diem orang. Suami ibu kalau di kantor tukang bercanda bu. Kok di rumah di mana dia? Galak kalau di rumah. Kenapa dia? Ya lembut insyaallah. Fabima rahmatin minallahi lintal. Kemudian sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum linisaihi, laki-laki yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Berikutnya, akhlak mulia itu menutupi kekurangan. Nggak ada yang sempurna, betul nggak?
Gini, ada strategi namanya, tutupilah kekurangan pada satu sisi dengan kelebihan pada sisi yang lain. Kalau kita kurang di sini, tutupi dengan kelebihan. Kelebihan yang kita punya akan tutupin kekurangan kita. Aisyah meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi SAW. Kata Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Orang yang beriman, kata Nabi, dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin puasa sunnah, orang yang rajin qiyamul lail. Saya ulangi, seorang mukmin dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail, orang yang rajin puasa sunnah. Dia jarang puasa sunnah, dia jarang qiyamul lail, tapi akhlaknya baik, bisa menyamai dengan Nabi. Begini contohnya Mama. Anak kita Bu, di sekolah dia nggak juara 1, dia nggak juara 2 Pak. Anak kita di kelas mungkin 30 orang, dia ranking 28 ada. Dia rankingnya dia standar lah gitu. Tapi anak kita anaknya baik Bu, nurut, anaknya nakal. Sebagai orang tua sayang nggak kita? Sayang nggak kita? Kan dia nggak pintar, tapi anaknya Ustaz. Kalau emaknya nyuruh ke warung, bukan nolak, Ustaz pernah. Kadang-kadang dari satu warung dia ke warung sendiri. Tidak ada. Anak saya Pak Ustaz, subuh-subuh dibangun Pak Ustaz. Tinggal dia ngajak di wudhu dia ke masjid, jawab saya lagi kita dari. Anak saya Allah Pak Ustaz, anak saya orang itu nurut beriman banget Pak Ustaz. Dia apa juga disediain, dia makan Pak Ustaz. Nggak pernah nggak pakai makanan gitu. Ibunya begini dia makannya gampang, ada nggak Bu? Anak saya makannya gampang banget Ustaz. Kadang-kadang makan kok dimakan Ustaz. Itu gampang ya Ustaz. Bagus nggak tuh? Itu senang nggak dia begitu? Dia nggak pintar nantinya, tapi akhlaknya baik. Kata Nabi, orang mukmin dengan akhlak yang mulia bisa menyamai derajat orang yang rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah. Dengan apanya? Akhlak mulia. Apa sih akhlak mulia? Sopan, baik, lembut, nurut, gitu. Ini kayak anak zaman dulu. Kan kalau anak zaman dulu, dia nggak orang tua bilangin, orang tua nggak ngomel, cuma ngasih banget. Anak takut jadi takut dulu deh. Bapak marahnya, kok tahu? Ya tahu. Kalau anak zaman sekarang nih, bapaknya ngeliatin, anaknya nanya, kenapa Pak? Masalah. Bayar ending. Bayar barang dunia. Ending dulu ya. Kalau dulu kita sama orang tua tahu ya, mana berani dulu sama orang tua. Ya nggak? Bapak kita udah ngomel, kalau ngeliatin orang takut bener, takut. Kalau sekarang ada apa? Ngomong Pak, ada diem aja. Waduh, kacau itu. Dulu hormat orang tua dengan sopan santun dan lain sebagainya. Baik, contohnya begini, ini kan akhlak yang mulia itu nutupin kekurangan. Meskipun mohon maaf tadi mohon maaf ya, ilmunya nggak banyak, dia nggak punya pangkat, tapi akhlaknya baik, keren gitu. Dalam Islam kita kenal beristilah, ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Kita disuruh punya hubungan yang baik dengan Allah, ibadah, dia kan nih, puasa, tilawah, zikir, ibadah dengan membangun hubungan yang kuat. Yang kedua namanya hablum, hubungan yang baik dengan manusia. Dengan Allah kita baik, dengan manusia baik. Nanti begini, kekurangan pada satu sisi bisa tertutup dengan kelebihan pada sisi yang lain. Kalau ibadah kita kepada Allah kurang, akhlak kita yang baik nutupin kekurangan kita. Tapi jangan sengaja gitu. Dia hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini terjemahan dari sahabat namanya Abu Mas'ud Al-Badri bercerita. Rasulullah bersabda, kata Nabi, "Musiba rajulun mimman kana qablakum." Nanti terdapat Al-Qidah dari Sahih, riwayat Muslim. Kata Nabi, hari kiamat ada orang yang dihisab. Begitu dibuka catatan amalnya, lam yujad minal khairi syai'un, tidak ditemukan amal baiknya. Mungkin sholatnya pas-pasan, ibadahnya pas-pasan, ya, ibadahnya pas-pasan. Namun karena Nabi dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dari hablum minallahnya pas-pasan, tapi dia memiliki akhlak hablum minannas. Apa kelebihannya? Kata Nabi, ini orang kana yukhalidun nas, orang yang bergaul dengan orang lain. Istilah anak muda sekarang orangnya inklusif, tidak eksklusif. Ada nggak orang yang eksklusif? Tidak mau bergaul, diundang sama undangan,
acara RT nggak mau hadir, acara RW nggak datang, ada nggak nih? Di masjid nggak pernah nongol, ada dia hidup sendiri aja itu. Dia nggak bergaul gitu. Dia nggak. Kata Nabi, tapi orang punya kelebihan. Kelebihan pertama apa? Bergaul itu baik. Kalau gini, kalau kita punya anak, dia senang bergaul bagus, tinggal dia pergaulannya gitu. Karena sebagai orang tua, senang kalau anaknya nggak kemana-mana gitu. Anak sih makanya ahli postat di kamarnya postat. Ngapain itu? Oh narkoba kan? Jadi bergerak itu bagusnya liburan nih. Kalau dalam anak kita camping, dia bagus gitu. Dia cari pengalaman. Bahkan dalam Islam tuh orang tuh suruh pergi yang jauh. Ya, pergi yang jauh. Kalau sayang sama anak, buang yang jauh gitu. Ya, kalau sayang sama anak, buang yang jauh. Di sekolah, di pesantren, kuliah gitu. Biarin pengalaman nanti mandirinya. Ada orang tua sayang banget sama anak. Saking sayangnya, itu anak dikekekin dulu, ada nggak tuh? Dua kerugiannya. Pertama banyak pengalaman. Yang kedua, bukan kekekin. Tapi kekekin dulu. Lepas, saya balik. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini orang punya kelebihan. Apa kayak bergaul? Ada acara RT hadir dong. Ya, warga bikin acara 17 Agustus, ngomong dong. Ya, ini acara 17 nggak kelihatan, rapat RT nggak hadir, kegiatan di masjid nggak kelihatan, nanti di orang hidup sendirian. Ya ini. Yang kedua kelebihannya wakana musiron, orangnya suka memudahkan urusan. Orangnya gampangan hadirin. Sikap memudahkan urusan bagus nggak? Jadi orang jangan musahin, betul nggak? Siapapun kita tuh, ya kan? Pak Ustadz, drama jangan lama-lama. Kalian bapak Jumat, hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khutbah kita yang singkat, judulnya 40 sifat seorang muslim. Wah, kebanyakan itu 40. Siapa udah tidur, terusin tidur lagi bangun kata-kata. Kelamaan, jadi jangan nyusahin orang lain, jangan nyusahin diri. Siapapun menjadi suami, jangan nyusahin istrinya, ya nggak Bu? Suami saya Pak Ustadz tahu makan susah banget. Di koordinasi jaga saya nonton acara saya bilang Ustadz masak saya Pak Ustadz. Di kalau makan tingkat kematangan nasi 70% Ustadz, umur Ustadz. Iya, dia nasi lembek tidak mau, keras tidak mau. Kok makan Ustadz? Ada istri lain tidak, kalau suami saya Pak Ustadz makannya gampang Pak Ustadz. Dia keras dimakan, lembek dimakan. Kadang-kadang masih beras makan Ustadz. Itu ayam suaminya. Dia bilangnya gampangan Pak Ustadz, kasih gambar dia. Orang makannya gampang, seneng nggak nih? Seneng, jangan nyusahin. Kata Nabi, dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Bergaul, memudahkan urusan. Mohon maaf, ada nggak orang yang nyusahin? Ada orang di undangan, namanya salah dikit nama undangan. Nama orang harus kita hormati, betul nggak? Tapi ada nggak orang salah bersama di undangan? Ada kecil, mohon maaf jika ada kesalahan dalam. Jadi salah dikit undangan Pak. Nama saya salah Pak. Nama saya Andi, pakai Y, bukan saya Andi. Repot banget dia. Enggak kondangan Pak Haji, saya malas Ustaz salam. Saya udah haji Ustaz kok enggak ada hanya Ustaz. Itu haji dong, haji Ustaz kakak dong. Ini kalau 3 kali hahaha. Jadi ya udahlah gampangin aja nih. Orang bilang hidup sekarang susah, jangan dibikin susah. Ya gampang bisnis memudahkan. Sekarang bisnis kalau seorang malas, ya nggak gampangin gitu, gampang. Kayak Betawi itu kalau dagang dia gampangin. Orang beli 2 dikasih, beli 1 dikasih. Orang lewat tol dikasih kan? Sudah dikasih orang lewat, sudah dikasih orang lewat. Ya orang beli 2 dikasih, beli orang lewat dikasih. Nama kalau dikasih orang lewat, iya dikasih lewat. Ya beli orang lewat nggak dikasih orang lewat aja, kasih. Jadi memudahkan. Kata Nabi, dia amalnya nggak banyak, tapi akhlaknya baik. Allah berfirman, kalau dia orang yang suka memudahkan urusan, kami kata Allah lebih berhak dibandingkan dia dalam memudahkan urusan dia. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali akhlak Nabi yang mulia. Seperti hari ini lah, boleh gampangin aja. Ya, saya mohon maaf. Saya kadang-kadang kalau acara akad nikah, kalau kenal Pak Penghulunya gitu, Pak Penghulu jangan disusahin, udah gampangin aja. Kan kadang-kadang ada Pak Penghulu yang susah tuh. Pengantin laki bilang, saya terima nikah dan kawin, ulangi kata Penghulu. Kenapa? Tadi kamu nafas. Mati orang nggak nafas tadi. Iya nggak boleh nafas gitu kan. Saya terima nikah dan kawin, ulangi. Kenapa? Tadi
emas 5 gram dan baca surat Ar-Rahman. Dia boleh hadirin. Cuma karena kagak apa dia. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dan pembunuh dia nggak bayar puluh nak. Rahman orangnya nggak. Jadi jangan nyusahin hadirin. Saya pernah dulu zaman kuliah. Dulu kuliah di Mesir ya, kebetulan saya jadi sujud imam. Saya kata di belakang dosen saya gitu. Saya pengen sok-sokan baca surat Ali Imran. Saya lupa apa saya baca. Cuma salah mulu. Terus itu dia kamu kalau semuanya baca amalannya gitu. Dia jadi jangan nyusahin. Tentu dalam koridor yang diperbolehkan ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah menginginkan kemudahan dan kesulitan. Kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Prinsipnya memudahkan. Nabi Muhammad kalau dipilih 2 perkara, Nabi ambil yang paling mudah selama beberapa perkara yang dilarang. Malam yang berkisman. Jadi ini akhlak juga memudahkan urusan. Maka hari ini kita ya, bertetangga, ada yang gampang aja. Berikutnya yang terakhir sebelum kita break di sini, apa udah? Saya stop dulu nih. Baik. Akhlak berikutnya adalah Nabi Muhammad orangnya mudah memaafkan orang lain. Ada kalimat begini, iltamis li akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Maksudnya jangan dulu marah-marah gitu. Ada nggak orang gampang marah-marah? Ada Pak Haji masuk masjid, dia marah-marah. Ini masjid apa? Ini masjid dikunci, ditarik nggak bisa, dorong nggak bisa. Haji digeser, digeser dulu. Dia marah-marah. Ini masjid apa? Ini masjid dikunci, ditarik nggak bisa. Digeser, Haji kalau sorry gua baca. Jangan berarti cari alasan dulu. Kadang-kadang kita salah paham, betul nggak nih? Kita cuma ribut sama jemaah, sama tetangga, gara-gara perkara sepele, sama istri, istriku, kamu kenapa sih aku telepon nggak diangkat? Kenapa sih aku WA nggak jawab? Mungkin dia nggak ada pulsa tadi, mungkin handphone di tas, ya kan? Kenapa sih pas mau marah-marah? Aku tadi telepon, mungkin dia nggak dengar ini. Ya mungkin banyaklah alasannya nih. Jadi maafkanlah, carilah alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Kalau bisa berprasangka baik, kenapa berprasangka buruk? Cari alasan gitu. Kenapa dia ngawinin saya kagak diundang? Bukan diundang kali Pak Haji, undangannya nyangkut. Apaan Pak Ustaz dibagi di masjid Pak Ustaz? Di masjid dibagiin orang-orang undangan. Pada saya mungkin dekat banget Pak Ustaz. Mungkin pernah dekat pakai undangan kali Pak Haji. Yang lain juga pakai undangan Pak Ustaz. Mungkin Pak Haji nggak penting kan Pak Haji? Kita kalau susun kakek-kakek ini nih. Ya udah gampangin aja udah, jangan bersama dulu. Kita kadang sering marah-marah nggak taunya salah, kenapa Bu? Itu di jalan raya anak muda naik motor gede, ngebut, semua disari-sarikin, sari-sarikin, ada panas anak muda yang lain, waduh, sombong banget orang, mentang-mentang moge, ngebut dikejar, pas datang yang menang lu, mentang-mentang moge, bukan bang, ini remnya di mana remnya bang? Ini lagi nyanyi rem lagi deh, ternyata dia orang kaya baru, dia harus jual tanah dia. Dia nggak tahu remnya di mana ya? Dia jalan begini. Jangan marah-marah di jalanan nanti kadang dalam posisi normal, kadang motor kayak arok dia tuh. Banyak motor jalanan. Saya bikin nggak sengaja, maafin aja udah, bos marah-marah. Ada orang marah-marah. Saya mau dikit marah, buka helm. Lu nggak tahu siapa gua? Saya tahu jalanan itu belum marah ya. Jadi udahlah, ya. Jadi mari saling memaafkan gitu, saling memaafkan. Jadi di kota Mekah 13 tahun berdakwah, orang Mekah menyakiti Nabi, betul nggak? Disakitin Nabi, sahabat dibunuh, Nabi pernah disuruh kasih kotoran unta, dicekek, Nabi ambil leher Nabi merah bekas. Singkat cerita hijrah ke kota Madinah, betul nggak? Begitu hijrah ke kota Madinah, SAW juga kemudian menaklukkan kota Mekah, ya. Begitu Mekah ditaklukkan, semua orang yang menyakiti Nabi dikumpulin di lapangan. Nabi naik ke bukit Sofa. Kata Nabi Muhammad Rasulullah menurut kalian apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian? Bayangkan 13 tahun Nabi disakiti. Kan mereka berkata ya Muhammad, kau orang yang baik, aku yakin aku dari orang yang mulia. Mereka takut kan? Wah Nabi dan nggak kenal kita. Tapi kemudian apa yang Nabi ucapkan? Kata Nabi,
idhabu fa antum tulaqaw, bubarlah kalian, semua kalian memaafkan. Kan mengapa Nabi dengan mudah memaafkan? Kalau bicara sakit hati, sakitnya Nabi. Sakit tadi bicara kecewa Nabi. Kecewa tadi. Keluarga besar beliau dimaafkan. Kok tega banget sama Nabi? Kalau bicara sakit Nabi. Kenapa Nabi maafkan? Seorang istri Bu, dikecewakan oleh suaminya. Ada nggak tuh? Ya Allah suami saya Ustaz, diberikan Ustaz. Ada nggak begitu? Dia hilang kali Bu. Dia tiap malam Minggu hilang Ustaz. Umat Ustaz. Juga udah maafin sudah. Kenapa Nabi mudah memaafkan? Ada hal lain yang dipikirkan. Apakah itu persatuan? Betul. Kalau bicara dendam, mungkin Nabi akan enak. Kalau kita usaha 200 kali. Betul. Kenapa Nabi memaafkan? Ada hal lain. Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun sengsara hidupnya. Gara-gara siapa tuh? Abang-abangnya dibuat ke sumur. Nabi Yusuf beruntung ada pedagang kayak waktu begitu ditimpa, Nabi Yusuf kan ganteng ya. Untuk Nabi Yusuf kalau apa dilepas tadi. Lepas. Nabi Yusuf untung ada pedagang lewat ya. Bertahun-tahun sengsara hidupnya. Gara-gara siapa tuh? Saudaranya ini. Singkat cerita, jadi raja Nabi Yusuf. Datang saudaranya kebongkar kan, akhirnya singkat cerita. Begitu ditahu Nabi Yusuf, apakah dendam sama saudaranya tuh? Kata Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawma, tidak ada dendam sekarang. Kalian semua sudah memaafkan. Saya tanya, mengapa demikian gampang memaafkan saudara? Kalau bicara sakit-sakit ini, ada hal lain yang memikirkan gitu. Persatuan, persaudaraan, memaafkan dan lain-lain. Jika demikian, tentu sebanyak lagi kisah akhlak mulia Rasul SAW. Mudah-mudahan yang sampaikan tadi bisa kita teladani. Insya Allah pada kisah akan kita sambung. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.